warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani semuanya. Perkenalkan, aku Dinda Syifa Fadlina dari Polbangtan Bogor. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas salah satu teknik pemupukan pada tanaman kopi, yaitu pemupukan dolomit. Nah, teman-teman tahu nggak sih pemupukan itu apa? Pemupukan itu merupakan salah satu faktor utama yang paling penting untuk meningkatkan pertumbuhan atau produktivitas pada tanaman kopi ini. Yaitu teman-teman tahu nggak kopi itu apa? Kopi itu salah satu komoditas yang komoditas perkebunan ya, yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi di Indonesia. Banyak petani menggantungkan penghasilannya itu dari tanaman kopi ini, khususnya tuh jenis kopi robusta yang banyak ditanami di sekitar Indonesia ini. Kenapa sih petani-petani itu tuh banyak menanam kopi robusta gitu? Karena kopi robusta ini memiliki produksi yang cukup tinggi, terus juga dia tuh tumbuhannya tuh tanam terhadap kondisi lingkungan yang ada di Indonesia. Nah, namun teman-teman tahu nggak sih, untuk mendapatkan hasil yang cukup tinggi atau produktivitas yang tinggi itu, kita itu perlu melakukan pemupukan. Salah satunya pemupukan dolomit. Nah, pemupukan ini baik loh untuk tanaman kopi karena dapat menetralkan tanah dan memperbaiki unsur hara yang ada di tanah tersebut gitu. Kita masuk ya dalam mengenal apa sih itu kopi robusta. Nah, kopi robusta itu merupakan salah satu jenis kopi yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Tanaman ini memiliki nama ilmiah Café Canfora. Nah, kopi robusta ini biasanya tumbuh dengan baik pada ketinggian sekitar 200 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Dengan suhu yang cukup hangat ya, dan curah hujan yang cukup tinggi. Nah, tanaman ini juga memiliki kelebihan dibanding dengan beberapa jenis kopi yang lain lah. Apa sih kelebihannya? Kelebihannya itu dia tahan terhadap serangan hama. Terus penyakit juga dia tergolong yang tahan. Lalu itu tadi yang saya bilang di awal, produktivitasnya itu relatif tinggi. Walaupun demikian, tanaman kopi robusta itu tetap membutuhkan kondisi tanah yang baik gitu agar dapat tumbuh secara optimal. Nah, kalau tanah untuk menanam atau membudidayakan kopi robusta ini terlalu asam, itu dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan penyerapan dari unsur hara ke tanaman itu tuh kurang maksimal. Nah, oleh karena itu diperlukanlah upaya untuk memperbaiki kondisi tanah, salah satunya dengan menggunakan dolomit tersebut tentunya dengan dosis yang sesuai ya teman-teman. Nah, dari tadi kan udah kita bahas nih dolomit gitu. Teman-teman tahu nggak sih dolomit itu apa? Nah, dolomit itu merupakan salah satu jenis kapur pertanian yang sering digunakan dalam kegiatan pertanian maupun perkebunan. Nah, dolomit ini mengandung dua unsur yang penting, yaitu ada kalsium atau Ca dan magnesium atau Mg yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, mau itu tanaman pertanian maupun tanaman perkebunan. Nah, selain sebagai sumber unsur hara, dolomit itu juga memiliki fungsi utama, yaitu untuk menstabilkan atau menetralkan pH tanah yang terlalu asam gitu. Nah, tanah yang terlalu asam biasanya itu memiliki pH yang di bawah 5, sehingga menyebabkan unsur hara yang ada di tanah tersebut itu sulit untuk diserap oleh tanaman. Nah, dengan pemberian dolomit ini, tingkat keasaman tanah dapat diperbaiki gitu, sehingga kondisi tanah menjadi lebih baik untuk pertumbuhan tanaman yang kita beri dolomit itu, terutama ini dalam tanaman kopi ya teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih kalau untuk kopi robusta itu apa sih manfaat dolomit? Nah, pemberian dolomit pada tanaman robusta itu sama seperti yang lain gitu, untuk menetralkan pH tanah, juga meningkatkan bisa atau menetralkan lah pokoknya, biar dia tuh pH tanahnya tuh bisa
jangan terlalu asam gitu, itu jadi netral sesuai untuk pertumbuhan tanaman kopi tersebut. Nah, yang kedua itu dolomit dapat menambah unsur kalsium dan magnesium yang berperan penting dalam proses pertumbuhan dalam tanaman tersebut. Seperti contohnya pembentukan dinding sel tanaman, memperkuat batang, serta membantu proses fotosintesis juga. Nah, yang ketiga, dolomit juga dapat memperbaiki struktur tanah nih teman-teman, sehingga tanah itu menjadi lebih lebih gembur lah gitu, lebih gembur, dan akar tanaman itu juga dapat berkembang dengan baik gitu. Nah, lalu nih ada yang keempat. Kalau yang keempat itu dolomit itu dapat mengurangi racun aluminium pada tanah yang asam. Nah, tanah asam itu banyak aluminiumnya dan dapat menghambat pertumbuhan akar dan tanaman. Nah, dengan kondisi tanah yang lebih baik, tanaman kopi robusta itu dapat tumbuh lebih sehat dan mampu menghasilkan buah dengan kualitas dan jumlah yang lebih baik lah daripada jika tidak diberi dolomit untuk menetralkan tanahnya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada dosis dan waktu pemberian dolomit. Nah, dalam pemberian dolomit pada tanaman kopi, dosis yang biasa digunakan itu perlu disesuaikan dengan umur tanaman tersebut serta kondisi tanah itu juga gitu. Kalau untuk tanaman kopi yang belum menghasilkan, biasanya diberikan dolomit itu sekitar 0,4 sampai 0,5 atau 1 kg per pohon itu. Tapi itu dilakukan itu untuk skala per tahun ya. Sedangkan untuk tanaman kopi yang sudah menghasilkan dosis dolomitnya itu dapat ditingkatkan lagi, bisa dari 1 tadi 1 ya maksimal 2 kg per pohon itu per tahun. Namun dosis yang paling tepat itu sebaiknya ditentukan berdasarkan hasil uji pH tanah tersebut, sehingga pemberian dolomit dapat lebih tepat dan efektif juga karena udah diukur kan tanah yang menggunakan pH meter gitu. Nah, kalau untuk waktu pemberian dolomit yang tepat itu biasanya diberikan pada awal musim hujan. Kenapa sih pada musim hujan gitu? Nah, pada kondisi ini tanah itu lembab, jadi dolomit dapat lebih mudah larut dan terserap oleh tanah tersebut gitu. Selain itu, pemberian dolomit itu sebaiknya dilakukan sekitar 1 bulan sebelum pemberian pupuk kimia yang lain gitu, seperti NPK. Nah, hal ini tuh bertujuan agar dolomit dapat bekerja terlebih dahulu dalam memperbaiki kondisi tanah sebelum tanaman menerima tambahan unsur hara dari pupuk yang lainnya. Nah, yang selanjutnya ini ada cara mengaplikasikan pupuk dolomit ini pada tanaman kopi. Ada berbagai versi. Yang kali ini tuh cara pemberian dolomitnya itu cukup sederhana ya, namun perlu dilakukan dengan benar. Nah, jadi langkah pertamanya itu kita harus membersihkan area sekitar tanaman kopi tersebut dari gulma atau rumput-rumput liar serta ranting-ranting yang mulai sampai tanah gitu. Kemudian kita harus membuat parit kecil atau larikan yang melingkar di sekitar tanaman mengikuti lebar tajuk daun tersebut. Nah, setelah itu dolomit itu dapat ditaburkan secara merata dalam larikan tersebut. Nah, setelah dolomit itu ditaburkan, bisa ditutup kembali dengan lapisan tanah tipis. Jadi dolomit itu tuh bercampur dengan tanah. Nah, kalau untuk pemberian dolomit ini sebaiknya tidak dilakukan terlalu dekat dengan batang utama tanaman tersebut, melainkan sekitar 30 sampai 50 atau 1 meter lah dari batang tersebut. Dengan cara pengaplikasian yang tepat ini, dolomit itu biasanya dapat bekerja lebih efektif dalam memperbaiki kondisi tanah tersebut. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa untuk pengetahuan tambahan kita tentang pemupukan pada tanaman kopi. Untuk lebih jelasnya, ayo ikut aku ke kebun kopi. Nah, sekarang kita udah di lahan kopinya. Ini contoh kopi kita pupuk sekitar 3 sampai 2 minggu yang lalu. Nah, nih ini bentuk pohon yang 2 minggu yang lalu.
habis dipupuk ya. Jadi sebelum kita melakukan pemupukan itu, kita terlebih dahulu meruning, yaitu memangkas yang awalnya itu di bawah ini kan banyak gulmanya ya, terus banyak dahan-dahan yang menjorok ke bawah gitu, yang banyak yang mengganggu lah, ibaratnya mengganggu. Jadi kita pangkas terlebih dahulu, baru kita sanitasi nih sekitar pohonnya, disanitasi, terus kita bikin lingkaran nih kayak foto ini foto di atas. Nah ini juga, jadi kita bikin lingkaran yang berjarak sekitar kurang lebih 1 meter dari pohonnya, baru kita sebarkan dolomit di sekitar lingkaran tersebut, lalu ditutup lagi dengan tanah. Seperti itu guys. Kita lihat buahnya ya, kita cari buah kopi yang pohon kopi yang udah berbuah. Nih guys, kasih contoh nih, ini harusnya dahan-dahan yang kayak gini nih yang harusnya di pruning ya, soalnya mengganggu, sinar matahari juga susah kan masuknya. Nih bisa dipangkas, baru nanti bawahnya dibersihin, terus dibikin lingkaran untuk beri dolomit tersebut. Dari penjelasan yang telah disampaikan tadi, dapat kita simpulkan ya, bahwa penggunaan dolomit itu memiliki peranan yang sangat penting, apalagi dalam budidaya kopi gitu. Bagi kopinya kopi robusta gitu. Dolomit ini berfungsi sebagai bahan pembenah tanah atau mampu memperbaiki kondisi tanah tersebut yang terlalu asam, sehingga lingkungan tumbuh di tanaman itu menjadi lebih baik. Nah, selain itu dolomit juga berperan dalam meningkatkan pH tanah, sehingga unsur hara yang ada di dalam tanah dapat lebih mudah diserap oleh tanaman. Nah, kandungan kalsium atau Ca dan magnesium atau Mg di dalam dolomit itu juga sangat bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman tersebut, terutama dalam memperkuat jaringan, membantu proses fotosintesis, serta mendukung perkembangan perakaran agar lebih kuat dan sehat. Dengan kondisi tanah yang lebih baik, akar tanaman kopi dapat berkembang secara optimal atau lebih baik. Nah, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman yang lebih sehat, daun yang lebih hijau, serta pembentukan bunga dan buah yang lebih baik. Pada akhirnya, semua hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya produksi dari kualitas hasil panen kopi robusta tersebut. Nah, oleh karena itu, pemberian dolomit dengan dosis yang tepat dan waktu aplikasi yang sesuai, serta tata cara pemberian yang benar juga menjadi salah satu langkah penting yang perlu kita perhatikan dalam budidaya kopi ini, serta yang perlu diperhatikan oleh para petani dalam upaya meningkatkan produktivitas tanaman kopi tersebut. Nah, teman-teman udah sampai di ujung nih. Demikian materi mengenai pemupukan kopi robusta menggunakan dolomit yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan dan juga menjadi referensi yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam upaya meningkatkan hasil atau produktivitas kopi di lapangan gitu. Mudah-mudahan dengan penerapan teknik pemupukan yang tepat, tanaman kopi yang kita budidayakan juga dapat tumbuh lebih sehat, lebih subur, dan menghasilkan panen yang melimpah gitu. Harapannya tentu saja untuk kesejahteraan para petani juga ya, dan supaya kesejahteraan mereka dengan adanya produktivitas meningkat ini menjadi lebih meningkat juga. Sebelum saya akhiri, saya punya pantun nih, biar suasana kita tetap semangat dan penuh keceriaan. Pergi ke kebun memetik kopi, kopi dipetik saat pagi hari, tanah subur, tanaman pun sehat sekali, panen melimpah, petani pun berseri. Nah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk nonton video selanjutnya, yaitu pemupukan pada tanaman jagung. Nah, mari kita rawat kebun dengan pengetahuan agar kopi kita ini mempunyai hasil yang luar biasa. Akhir kata, semoga materi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kegiatan budidaya kopi di lapangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Tetap semangat, tetap belajar berkarya, dan semoga
kebun kopi kita semua menghasilkan panen yang melimpah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa teman semuanya, kembali lagi nih sama aku Dinda. Nah, kalau untuk yang kali ini kita akan membahas tentang pemupukan pada tanaman jagung. Pemupukannya menggunakan dolomit dan NPK nih teman-teman. Nah, jagung itu merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki peran penting di Indonesia pada saat ini. Selain itu, jagung juga digunakan sebagai bahan pangan dan jagung juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak serta bahan baku industri juga. Nah, karena perannya yang cukup besar ini, produksi jagung itu perlu terus ditingkatkan ya teman-teman, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia gitu. Dalam budidaya tanaman jagung ini terdapat beberapa faktor yang sangat menentukan keberhasilan dari produksi tersebut. Nah, faktor tersebut antara lain dari pemilihan varietas, kondisi tanah, ketersediaan air, pengendalian hama dan penyakit, serta juga pemupukan. Nah, di antara faktor tersebut, pemupukan adalah menjadi salah satu aspek yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan ketersediaan unsur hara di tanah dan ketersediaan unsur hara bagi tanaman jagung tersebut. Nah, tanaman jagung itu membutuhkan unsur hara yang cukup agar dapat tumbuh dengan baik, membentuk batang yang kuat, daun yang hijau, serta menghasilkan tongkol yang besar dan berkualitas. Namun, dalam kondisi di lapangan, tidak semua lahan pertanian itu memiliki kesuburan tanah yang baik. Banyak tanah pertanian yang mengalami penurunan kesuburan. Itu akibatnya itu penggunaan dari lahan secara terus-menerus tanpa diimbangi dengan pengelolaan tanah yang baik. Nah, selain itu ada beberapa jenis tanah juga memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi lah, sehingga unsur hara di dalam tanah tersebut itu tidak dapat diserap secara optimal oleh si tanaman. Oleh karena itu, petani juga perlu melakukan upaya untuk memperbaiki kondisi tanah sekaligus menambah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan memberikan pupuk, yaitu pupuk dolomit dan pupuk NPK. Nah, pada video ini kita akan membahas beberapa hal nih yang penting untuk penanam jagung ini, yaitu tentang pengertian apa itu dolomit, apa itu fungsi dolomit bagi tanaman, cara dan waktu pemberian dolomit, terus ada pengertian NPK, manfaat pupuk NPK apa, lalu cara dan waktu untuk pemupukan NPK kapan, serta kombinasi penggunaan dolomit dan NPK agar hasil panen jagung itu dapat meningkat. Nah, kita masuk ya, ada pengertian dan fungsi dari dolomit. Dolomit itu merupakan salah satu jenis kapur pertanian yang sering digunakan dalam kegiatan budidaya tanaman. Nah, dolomit itu mengandung dua unsur hara yang penting, yaitu ada kalsium atau Ca dan ada magnesium atau Mg. Nah, kedua unsur tersebut memiliki peran penting dalam pertumbuhan tanaman. Seperti kalsium nih, kalsium itu berfungsi untuk membantu pembentukan dinding sel tanaman serta memperkuat jaringan tanaman. Sementara itu, kalau magnesium itu berfungsi untuk pembentukan klorofil, yaitu zat hijau daun yang berperan dalam proses fotosintesis. Nah, selain sebagai sumber unsur hara, dolomit itu juga memiliki fungsi utama, yaitu untuk menetralkan keasaman tanah. Nah, tanah yang terlalu asam biasanya memiliki pH yang rendah, yaitu di bawah pH 5,5. Nah, kondisi tanah yang terlalu asam ini dapat menyebabkan beberapa masalah bagi tanaman. Salah satunya adalah unsur hara di dalam tanah menjadi tidak tersedia bagi tanaman. Pada tanah yang terlalu asam juga beberapa unsur hara penting seperti fosfor dapat terikat oleh unsur lain sehingga tidak dapat diserap oleh akar dari tanaman tersebut. Nah, akibatnya tanaman menjadi kekurangan nutrisi. Meskipun sebenarnya unsur tersebut terdapat di dalam tanah. Dengan pemberian dolomit ini
tingkat keasaman tanah itu dapat berkurang sehingga pH tanah dapat meningkat. Nah, menjadi lebih netral. Ketika pH tanah itu sudah berada dalam kondisi yang sesuai, unsur hara itu akan lebih mudah diserap oleh tanaman. Lalu beberapa manfaat dolomit bagi tanaman jagung itu yang pertama dapat meningkatkan pH tanah yang terlalu asam ya, sehingga kondisi tanah menjadi lebih baik bagi pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, yang kedua itu bisa menambah unsur kalsium dan magnesium yang dibutuhkan oleh tanaman jagung. Nah, yang ketiga memperbaiki struktur tanah sehingga tanah menjadi lebih gembur dan akar tanaman dapat tumbuh dengan lebih baik. Nah, yang keempat meningkatkan efektivitas pupuk lainnya, terutama pupuk kimia seperti pupuk NPK gitu. Nah, kalau tanaman jagung sendiri itu dapat tumbuh dengan optimal pada tanah yang memiliki pH sekitar pas netral gitu. Oleh karena itu ya 5-7 deh. Oleh karena itu jika tanah terlalu asam, pemberian dolomit itu sangat dianjurkan sebelum melakukan penanaman jagung tersebut. Nah, ada juga nih cara dan waktu untuk mengaplikasikan dolomit. Dalam praktik budidaya tanaman jagung itu biasanya dolomit itu diberikan sebelum penanaman dilakukan. Nah, hal ini tuh karena dolomit memerlukan waktu untuk bereaksi di dalam tanah. Umumnya dolomit diberikan sekitar 2 atau 3 minggu sebelum masa tanam. Nah, pada tahap ini petani biasanya melakukan pengolahan tanah terlebih dahulu seperti pembajakan atau pencangkulan. Nah, cara pemberian dolomit pada tanah itu cukup mudah. Dolomit dapat ditaburkan secara merata di seluruh permukaan lahan tersebut, seluruh permukaan tanah, kemudian dicampurkan dengan tanah pada saat pengolahan tanah. Nah, dengan cara ini dolomit dapat menyebar secara merata gitu dan bekerja lebih efektif dalam memperbaiki kondisi tanah tersebut. Nah, dosis dolomit yang digunakan itu biasanya berkisar antara jika untuk skala hektar itu 1 hingga 2 ton per hektar. Namun dosis ini dapat disesuaikan lagi dengan kondisi tanaman, terutama tingkat keasaman dari tanah tersebut. Nah, jika tanah sangat asam, maka biasanya dosis dolomit yang akan diberikan itu dapat lebih tinggi. Nah, sebaliknya jika tanah hanya sedikit asamnya gitu, maka dosis yang digunakan dapat lebih rendah. Nah, hal ini tuh perlu diperhatikan adalah dolomit itu sebaiknya tidak diberikan bersamaan dengan pupuk kimia yang lain ya, seperti NPK gitu. Karena hal ini reaksi kimianya tuh dolomit dan pupuk tertentu dapat mengurangi efektivitas dari pupuk tersebut gitu. Nah, oleh karena itu dolomit itu biasanya diberikan terlebih dahulu sebelum penanaman. Sedangkan pupuk NPK dan lain sebagainya itu diberikan setelah penanaman atau saat tumbuhan jagung itu mulai tumbuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian dan fungsi dari pupuk NPK. Selain memperbaiki kondisi tanah dengan dolomit, nah tanaman jagung itu juga membutuhkan tambahan unsur hara untuk mendukung pertumbuhannya. Salah satu pupuk yang paling sering digunakan itu adalah pupuk NPK. Nah, pupuk NPK ini merupakan pupuk majemuk yang mendukung 3 unsur hara utama, yaitu ada nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, untuk nitrogen atau N ini dia berfungsi untuk merangsang pertumbuhan daun dan batang tanaman. Unsur ini sangat penting pada fase awal pertumbuhan tanaman karena membantu pembentukan jaringan tanaman. Jika yang fosfor atau P itu berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar dan membantu proses pembentukan bunga dan buah gitu. Yang unsur yang terakhir yaitu kalium ya. Kalium atau K itu berperannya dalam meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit serta membantu proses pembentukan bonggol atau tongkol pada jagung tersebut. Nah, ketiga unsur tersebut itu sangat penting bagi tanaman jagung karena mempengaruhi pertumbuhan vegetatif maupun generatif dari tanaman tersebut. Nah, beberapa jenis pupuk NPK yang sering digunakan oleh petani itu ada NPK 15-15-15 atau NPK 16-16-16 atau NPK Ponska biasanya. Nah, angka-angka dari
masing-masing NPK ini menunjukkan kandungan masing-masing unsur hara di dalam pupuk. Nah, dengan pemberian pupuk NPK yang tepat, tanaman jagung dapat tumbuh lebih sehat, memiliki batang yang kuat, daun yang hijau, serta menghasilkan tongkol jagung yang lebih besar gitu. Nah, untuk waktu dan cara pemupukannya gimana sih gitu. Nah, kalau untuk pemupukan pada NPK ini biasanya ini dilakukan dalam 2 tahap agar penyerapan unsur hara oleh tanaman itu dapat berlangsung secara optimal gitu. Dosis pupuk NPK yang digunakan itu umumnya sekitar 300 sampai 400 kg per hektar, tergantung dengan kondisi tanah tersebut juga gitu. Kalau pemupukan pertama itu biasanya dilakukan saat tanaman jagung itu berumur sekitar 7 sampai 10 hari lah. Itu setelah tanam. Nah, pada tahap ini biasanya itu diberikan sekitar setengah dari total dosis pupuk NPK tersebut. Nah, pupuk ini diberikan dengan cara membuat lubang kecil di larikan samping tanaman itu dengan jarak sekitar 5 sampai 7 cm dari batang tanaman tersebut. Setelah itu pupuk dimasukkan ke dalam lubang tersebut dan kemudian ditutup kembali dengan tanah. Nah, pemupukan kedua itu dilakukan ketika tanaman berusia sekitar 25 sampai 30 hari. Nah, pada tahap ini itu diberikan sisa pupuk NPK yang sebelumnya itu digunakan. Nah, pemupukan pada tahap kedua ini itu bertujuan untuk mendukung pertumbuhan tanaman, lalu membantu proses pembentukan tongkol jagung yang lebih kuat tuh. Dalam melakukan pemupukan ini, petani harus memperhatikan jarak antara pupuk dan batang tanaman. Pupuk tidak boleh diberikan terlalu dekat dengan batang, nah, karena dapat menyebabkan akar tanaman menjadi rusak gitu. Pemupukan sebaiknya dilakukan dalam kondisi tanah yang dalam keadaan lembab, karena pupuk dapat larut dengan baik dan mudah diserap oleh tanaman itu. Nah, yang selanjutnya ada nih kombinasi penggunaan dolomit dan juga NPK. Penggunaan dolomit dan NPK secara bersamaan ini dalam budidaya jagung itu biasanya memberikan hasil yang optimal ya, yang penting dengan cara yang tepat itu. Sama fungsi dolomit walaupun bersamaan fungsinya tetap sama. Dolomit berfungsi memperbaiki kondisi tanah, sedangkan pupuk NPK berfungsi untuk menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, ketika kondisi tanah sudah baik, unsur hara yang tersedia dalam jumlah yang cukup, tanaman jagung itu dapat tumbuh dengan lebih sehat dan produktif. Nah, dengan demikian penggunaan dolomit dan NPK secara tepat itu dapat membantu meningkatkan hasil produksi jagung. Nah, sekaligus menjaga kesuburan tanah itu sendiri. Untuk contoh yang lebih jelasnya, yuk ikut aku ke kebun jagung. Nah, sekarang kita berada di kebun jagung. Nah, ini contoh jagung yang masa tanamnya kurang lebih 1 bulan ya teman-teman. Nah, ini itu kita baru saja melakukan pemupukan NPK ya, dan penyebaran dolomit untuk tanah yang belum ditanami jagung. Nah, gimana nih teman-teman habis dari kebun jagung? Nah, sebagai kesimpulan, untuk pemupukan itu merupakan salah satu faktor yang penting dalam keberhasilan budidaya tanaman jagung. Pupuk dolomit berperan dalam memperbaiki kondisi tanah dengan cara meningkatkan pH tanah serta menambah unsur kalium dan magnesium. Sementara itu, pupuk NPK berfungsi untuk menyediakan unsur hara utama yang dibutuhkan oleh tanaman jagung untuk pertumbuhan dan pembentukan tongkolnya. Dengan pemberian dolomit sebelum tanam dan pemupukan NPK pada waktu yang tepat, tanaman jagung dapat tumbuh lebih optimal dan menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, petani perlu memperhatikan jenis pupuk, dosis pupuk, waktu pemupukan, serta cara aplikasi pupuk yang benar agar hasil budidaya jagung dapat maksimal. Nah, demikian penjelasan mengenai pemupukan pada tanaman jagung menggunakan dolomit dan pupuk NPK. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan
bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, sampai bertemu di video selanjutnya.